पर्चे क्यों बांट रहे हैं? हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास। तब मैं देखूं जमा कराया और डिलीवरी मेंटल हॉस्पिटल में। निकालो कोई इसको। शादी में सफेदी तो पहनते हैं। नहीं। Di awal film diperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang menurunkan makhluk luar angkasa yang bernama PK. PK yang diturunkan di sebuah tempat padang pasir, tanpa menggunakan pakaian sama sekali. Kemudian dia pun berjalan hingga bertemu dengan seorang laki-laki bersorban kuning. Laki-laki itu tiba-tiba mencuri kalungnya dan segera berlari untuk mengejar dan menaiki kereta yang ada di depannya. Kemudian PK mengejarnya hingga dia mendapat sebuah radio dan terlihat sangat kebingungan tentang apa yang telah terjadi. स्पेसशिप को वापस बुलाने का यंत्र था, अकेला, ना उसका कोई दोस्त था यहाँ। अब सोच रहा था। Di sisi lain seorang wanita bernama Jagu ingin menghadiri sebuah acara. Namun ternyata tiket sudah terjual habis. Ia pun lalu melihat seorang pria yang menjual tiket yang hanya tersisa satu. Tetapi dia harus berebut dengan seorang laki-laki untuk membeli tiket dari seorang calo. 6 घंटे लाइन में लग के लिए टिकटे 40 का 100? Karena harganya yang jauh lebih mahal mereka setuju untuk patungan membeli tiket itu. Namun setelah digabung pun ternyata uang mereka tetap saja kurang 4 euro. Kemudian Jagu meminjam uang pada seorang bapak-bapak yang sedang membeli es krim di belakangnya. Selain menolongnya, bapak itu pun menghampiri calo tersebut, namun bapak ini setelah berhasil mendapatkannya malah menjual kembali tiket itu kepada Jagu dengan harga yang lebih mahal. Tentunya hal ini jelas membuat Jagu marah dan dia mencaci maki bapak itu hingga akhirnya laki-laki yang bersamanya melerai dan membawanya pergi. Atas kejadian itu mereka pun saling berkenalan, Jagu berasal dari India sedangkan Sarfaraz berasal dari Pakistan. Mereka berdua sama-sama kuliah di luar negeri dan seiring berjalannya waktu ternyata mereka berdua saling menyukai dan memiliki waktu yang cukup lama untuk bersama. Dari situlah permasalahan dimulai. Di saat Jagu sedang mengobrol lewat video call bersama saudara perempuannya tiba, ia memberitahu orang tuanya bahwa kakaknya sudah memiliki seorang kekasih. Mereka pun langsung menghubungi Jagu dan menanyakan tentang kekasihnya itu. Mengetahui pria itu bernama Sarfaraz, orang tuanya langsung marah karena itu adalah nama dari seorang muslim. Keluarganya pun langsung pergi menemui Tapasvi, yaitu seorang yang sangat dipuja-puja oleh keluarga itu. Melalui panggilan video, Tapasvi meramalkan bahwa Sarfaraz akan mengkhianati dan takkan pernah menikah dengan Jagu. एक रात और वहाँ बिताई तो समझ ले कि नहीं करेगा, लापता हो जाएगा। Kemudian Jagu yang tidak terima, ia ingin membuktikan bahwa ramalan itu salah. Dan ia langsung meminta kepada Sarfaraz untuk menikahinya langsung. तपस्वी जी की भविष्यवाणी गलत है। कल हम शादी करेंगे। Keesokan harinya di saat Jagu tengah menunggu Sarfaraz, ia dikecewakan olehnya. Di mana pada hari itu Sarfaraz ternyata tidak datang di hari pernikahannya. Ia meninggalkan sebuah surat yang mengatakan bahwa pernikahan bukan hanya tentang individu tapi juga tentang keluarga. Karena kejadian itu dengan wajah kecewa Jagu pun pulang ke Delhi. Kini ia bekerja menjadi reporter di salah satu saluran berita. Pada hari itu, Jagu sedang berada di dalam sebuah kereta. Secara tidak sengaja ia melihat seorang laki-laki yang berpenampilan aneh dan membawa selembaran kertas yang berisi tentang Tuhan yang hilang. Karena merasa laki-laki tersebut bisa menjadi bahan beritanya, dia pun turun dari kereta untuk mewawancarainya. Ternyata makhluk itu bernama PK yang sebelumnya turun dari pesawat luar angkasa. Di mana ia kini sedang mencari Tuhan untuk menyelesaikan masalahnya. Dia juga memakai helm kuning agar Tuhan lebih mudah untuk melihatnya di tengah keramaian. नहीं। हमारा एक तो केस पेंडिंग है इनके पास। नहीं तो इतना कराओ ना तो हम भगवान को दूर से नजर आएगा ना। Mendengar perkataan itu, Jagu hanya diam sambil tersenyum dan membiarkan laki-laki itu pergi. हम पर फोकस कैसे पड़ेगा? Beberapa hari setelah itu Jagu kembali menemukan PK sedang mengembok sandal jepitnya di pagar.
Bahkan Jagu juga melihat PK sedang mengambil uang dari sebuah kotak amal. Namun sayangnya PK dipergoki oleh salah satu penjaga dan ingin menghajarnya. Entah bagaimana ia ternyata menyimpan stiker bergambar dewa. Ia pun langsung menempelkan stiker itu di pipinya. Dan benar saja tindakannya itu membuat orang-orang tidak berani memukulnya. Jagu datang untuk menyelamatkan PK dengan berpura-pura mengatakan bahwa dompetnya jatuh ke dalam kotak amal dan meminta PK untuk mengambilkan dompetnya itu. Beberapa saat setelah itu PK ditanya oleh Jagu tentang apa yang telah ia lakukan. Dengan polosnya PK mengatakan bahwa ia sama sekali tak berniat untuk mencuri, ia hanya mengambil uang yang pernah ia bayarkan kepada Tuhan, karena Tuhan tak kunjung membantunya. Setelah itu PK pergi ke seberang jalan dan sengaja melanggar peraturan-peraturan yang ada di jalan agar ditangkap oleh polisi. Jagu tertawa karena melihat PK yang berbuat hal-hal yang tak terduga. Karena dengan cara ini ia bisa tidur dan makan enak. Setelah itu Jagu pun langsung menyusul PK ke kantor polisi. Sesampainya di sana ia meminta izin kepada petugas untuk melakukan wawancara kepada PK. Namun sayangnya petugas tak mengizinkannya, hingga ia memberikan sebuah hadiah berupa uang yang akhirnya Jagu diizinkan masuk ke dalam sel itu dan mewawancarai PK. मैं टीवी रिपोर्टर हूँ, ये काम है मेरा। नाम नहीं है कुछ हमारा, नाम क्या है तुम्हारा? बाकी जाने का है सब पीके बुला। Di tengah obrolan mereka Jagu hanya tertawa bahkan merasa konyol dan tak percaya akan perkataan PK. यानी वो जो मून पे जाते हैं। Hingga PK mengatakan bahwa sebenarnya ia dikirim dari sebuah planet untuk melakukan riset di bumi. Namun karena kalungnya dicuri dia nggak bisa lagi berkomunikasi dengan planetnya. Ekspresi Jagu tiba-tiba berubah, ia langsung berdiri ketakutan dan meminta untuk dikeluarkan dari sel itu. Namun polisi yang tadinya mengizinkan masuk sudah kembali berpatroli, alhasil Jagu pun harus berbalik arah dan kembali menatap PK tapi tidak dengan senyum kali ini. Jagu menganggap semua omongan PK adalah kebohongan. Jagu juga mengatakan bahwa tak ada satupun alien yang bisa berbahasa India. Prosa Jagu adalah seorang yang bisa dipercaya, kemudian PK menceritakan bagaimana cara ia belajar bahasa, bagaimana cara ia sampai ke Delhi dan perjalanannya selama mencari Tuhan. Awalnya PK menganggap bahwa kulit manusia itu berbeda-beda tapi setelah PK mengintip ke dalam sebuah mobil yang bergoyang dia baru tahu kalau kulit manusia itu ternyata semuanya sama. Namun yang membedakan adalah pakaiannya dan PK mencuri pakaian yang ada. Begitu PK menggunakannya ia pun diterawarkan oleh orang-orang, karena atasannya adalah jas laki-laki namun bawahnya rok perempuan, dan disitulah dia baru paham kalau baju itu ternyata banyak modelnya ada wanita dan pria, ada pakaian siang dan juga pakaian untuk malam. Di dalam baju ia menemukan uang PK pun mempelajari bagaimana cara kerja uang itu. Awalnya ia berpikir bahwa seluruh kertas yang bergambar Magandi memiliki nilai yang sama ia pun mulai mencetak gambar Magani pada sebuah kertas, namun pada akhirnya ia sadar salah seorang pedagang menolak uangnya itu. Hari itu PK berjalan sambil melihat ke belakang dan tiba-tiba ia tertabrak oleh mobil yang jalan di depannya. Ia pun dibawa ke dokter oleh laki-laki yang menabraknya. Itu awalnya laki-laki itu berniat meninggalkan PK karena ia mengetahui bahwa PK telah hilang ingatan dan tak mengetahui siapa yang telah menabraknya. Namun beberapa saat sebelum ia meninggalkan tempat itu wajahnya terlihat sangat bersalah dan ia pun kembali ke dalam ruangan itu dan memanggilnya PK. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Di saat tengah perjalanan PK berpikir bahwa satu-satunya cara yang bisa ia lakukan untuk mendapatkan kalungnya kembali adalah ia harus bisa berkomunikasi layaknya manusia normal. Tiba-tiba PK langsung menaruh tangannya di atas tangan laki-laki yang mengemudikan mobil itu. Jelas laki-laki itu marah karena menganggap PK adalah seseorang yang tidak normal. हरामी कमीना सेक्स मैन PK pun langsung turun dan berlari ke arah wanita yang ada di sekitar itu, ia langsung memegang semua tangan wanita yang ada di hadapannya. Alhasil PK pun hampir diamuk oleh massa.
Beberapa saat setelah itu laki-laki itu menyelamatkan PK. Kemudian lelaki itu berpikir bahwa sepertinya PK membutuhkan sesuatu yang mantap. Ia pun akhirnya membawa PK ke tempat mantap-mantap. Begitu PK bertemu dengan banyak pilihan dan dia pun memilih salah satunya. Berharap malam itu akan menjadi malam yang seru, wanita itu malah hanya dipegang tangannya hingga pagi hari. Setelah melakukan transfer bahasa, PK kini bisa memahami bahasa dan berkomunikasi layaknya manusia normal. बाकी बोलिए तो हमरे जैसे ना मेले जुआ का नाम ही नहीं सुना होगा। Sesaat setelah itu PK menemui laki-laki yang membawanya tadi. Ia menceritakan tentang semua kisahnya dan segera membawa laki-laki itu ke tempat di mana kalungnya dirampas. Kemudian laki-laki itu berusaha menjelaskan bahwa semua hasil rampok dan rampasan pasti dijual ke Delhi. Inilah awal mula PK sampai ke Delhi. Di saat PK sampai di Delhi, PK bertanya kepada setiap orang dan polisi yang ia temui tentang keberadaan kalungnya. Semuanya menjawab bahwa mereka hanyalah manusia biasa, hanya Tuhanlah yang tahu tentang keberadaan kalung itu. Dari semua jawaban orang-orang yang ada, PK kemudian penasaran tentang sosok Tuhan yang sering disebut oleh orang-orang. Ia berpikir bahwa ia harus segera menemui Tuhan untuk menanyakan keberadaan kalungnya itu. Singkat cerita, PK mempelajarinya, namun PK bingung karena Tuhan memiliki rumah yang sangat banyak. Pada hari itu PK membeli sebuah patung kecil yang menyerupai dewa, kemudian ia pun duduk di deretan pengemis dan berdoa untuk diberi makan. Kebetulan orang yang lewat memberikannya makanan. PK pun langsung senang hingga ia bersorak karena ia merasa doanya langsung dikabulkan oleh Tuhan. Setelah itu ia kembali berdoa untuk menanyakan tentang kalung remote controlnya, namun kali ini enggak ada hal apapun yang terjadi. Dengan wajah kecewa, PK kembali mendatangi penjual miniatur itu dan mengatakan bahwa barang yang dia beli tak lagi berfungsi, atau baterainya yang telah habis. Penjual miniatur yang merasa PK adalah orang yang aneh. Penjual itu pun mengerjai PK dengan cara menyuruhnya masuk ke dalam kuil untuk meminta kepada patung dewa yang lebih besar, dan benar saja sampailah ia di dalam kuil itu. PK kembali berdoa tentang kalung remote controlnya, namun saat dia membuka mata tiba-tiba ada sesuatu di tangannya, tapi bukan kalung melainkan makanan. Dengan polosnya PK pun memberontak di dalam kuil itu. आपका काम हो जाएगा, चलिए आगे। कब हो जाएगा? हम फीस में भर दिया। कब कैसे बता सकते हैं? आपका काम हो गया है? कब मिलेगा? लाइन बंद रोकिए आप। अरे लेकिन हमारा सामान कालो को इसको। Karena merasa telah membayar namun tak mendapatkan apa yang ia inginkan, dan PK pun dikeluarkan secara paksa oleh penjaga yang ada di sana. Setelah itu PK langsung menuju ke kantor polisi dan melaporkan bahwa ia telah ditipu oleh seseorang. Saat ditanya tentang penampilan orang itu, dengan polosnya ia menceritakan tentang sosok seperti patung dewa yang ada di kuil. Mendengar hal ini polisi pun langsung marah dan menamparnya karena menganggap PK adalah orang mabuk. PK pun digeledah oleh polisi, kemudian polisi menemukan sebuah dompet yang ada di celana PK dengan sebuah kartu nama bernama Dr. Rudik. Entah pakaian siapa yang ia curi, polisi pun kaget dan langsung meminta maaf kepada PK. अरे डॉक्टर साहब इतना क्यों पीते? Mengetahui nama Dr. Rudi yang beragama Kristen, ia pun meminta dan menyarankan PK untuk pergi ke gereja bukannya ke kuil. Sesampainya PK di gereja, dengan pedenya PK berjalan di tengah-tengah orang yang sedang beribadah. PK lalu berakhir dengan pengusiran secara paksa. तुम्हारे पापों के लिए गॉड निकल के जाओ। रिमोट हो? Namun beberapa saat sebelum ia meninggalkan gereja, ia melihat patung yang sedang disuguhi anggur. Di situ PK berpikir bahwa Tuhan sedang bosan dengan air kelapa dan menginginkan segelas anggur. Sejak hari itu PK pun mengumpulkan uang untuk membeli anggur. 2 botol anggur telah berada di tangannya. लेके खड़ा रहता था।
Kemudian dia bertanya ke warga sekitar tentang rumah Tuhan yang terdekat, lalu PK diarahkan ke arah masjid. Di sepanjang jalan PK terlihat aneh oleh warga sekitar karena membawa minuman alkohol dan mengarah ke masjid. Sebelum tiba ke masjid, tiba-tiba ia pun dihadang oleh dua orang yang menggunakan peci dan sorban. Orang itu bertanya tentang botol apa yang dibawanya. Dengan pedenya PK mengatakan bahwa dia membawa 2 botol anggur yang akan diberikan kepada Tuhan. Sebelum PK memberikan 2 botol tersebut, PK dikejar dengan amukan massa dari orang-orang sekitar. Untungnya ia masih bisa berhasil kabur dengan menaiki bus yang lewat. अपना अपना कंपनी खोल रखा था पे एक नहीं बहुत सारा भगवान था और वो उसी कंपनी का भगवान को हर धर्म का अलग अलग मैनेजर था. Setelah menerima banyak pukulan dan amukan dari masyarakat, PK baru memahami bahwa Tuhan itu tak hanya satu dan memiliki peraturan yang berbeda-beda pula. Kemudian PK merasa harus mengetahui siapa Tuhannya agar dia bisa tahu apa agamanya. Setelah itu dia bisa dengan mudah menemukan kalungnya itu. Namun karena dia bingung menentukan agama mana yang akan diambil, dia memutuskan untuk menyembah semua Tuhan. Sejak hari itu PK mengikuti semua ibadah dari masing-masing agama. Beberapa waktu pun berlalu namun ia merasa bahwa doanya tak kunjung didengar oleh Tuhan. Hingga PK putus asa dan kebingungan karena setiap agama mengajarkan hal yang berbeda-beda dan ajaran satu dan yang lainnya tak jarang saling berlawanan. अलग अलग मैनेजर लोग अलग अलग बात बोलता है. ससुरे कौन सी बात सही है कौन सी गलत. Lalu PK melanjutkan perjalanannya dengan menyebarkan poster yang berisikan Tuhan yang hilang, namun dia tiba-tiba melihat seseorang yang sedang berdandan layaknya dewa. Seketika itu PK pun langsung menganggap bahwa orang itu adalah Tuhan yang selama ini ia cari. Kemudian PK mengikuti orang itu secara diam-diam dan sampailah di sebuah toilet. PK tiba-tiba mengunci pintu toilet itu dengan gemboknya. Hal ini jelas membuat orang itu ketakutan. Tanpa basa-basi PK langsung menanyakan tentang keberadaan kalung remote controlnya. Dengan wajah bingung orang ini malah berdoa kepada Tuhan dan hal ini membuat PK makin bingung karena ia merasa ada Tuhan lagi di atas orang yang dianggapnya Tuhan. हम पीके हो पीके. लोग पीपा के आ जाते हैं। सिक्योरिटी कोई है कि नहीं वहाँ? मैंने हमारे मोटवा दो. चल खोल दरवाजा। भूल गया था. अरे कितनी बार बताया आपको. Momen ini dijadikan kesempatan untuk lari oleh orang itu, namun PK tak menyerah sampai di sana. Setelah melewati proses kejar-kejaran yang sangat rumit sampailah mereka pada sebuah acara. Ternyata di dalam acara yang sedang berlangsung yang telah dipenuhi oleh umatnya si Tapasvi. Tapasvi yang pernah memberi prediksi hubungan antara Jagu dan Sarvaras waktu itu. Sementara itu orang yang dikejar PK bersembunyi di bawah baris orang banyak sehingga PK tidak melihatnya. Di sisi lain Tasvi memulai pidatonya. Tapasvi berkata bahwasanya dia berada di Himalaya. Cahaya Tuhan datang menghampirinya dan memberikannya sebuah benda. Sebuah benda yang diberikan oleh Dewa Siva. Dia juga mengatakan bahwa Tuhan memintanya untuk membuat sebuah kuil dari dana yang dikumpulkan bersama-sama. Tak lama setelah itu Tapasvi memperlihatkan benda itu. Lalu semua orang bersorak namun lain lagi dengan PK yang hanya terdiam dan tercengang. Ia pun langsung mendekati panggung itu karena itu adalah kalung miliknya, namun saat dia berusaha mendekati benda itu PK langsung dihadang dan ditahan oleh penjaga Tapasvi. PK pun akhirnya berakhir di jalanan. Singkat cerita PK pun selesai bercerita. Jagu yang mendengarkan cerita itu dari awal hingga akhir malah meminta PK segera menemui psikiater dan mengurus masalah kejiwaannya, sambil meninggalkan PK. PK yang kesal karena ceritanya dianggap bohong oleh Jagu, ia pun langsung berteriak kepada Jagu bahwa takdirnya akan selalu menayangkan cerita-cerita bohong di media. कोई है आपके नसीबा माँ. कुतवाई दिखाइए टीवी पे. Jagu pun langsung berhenti dan berbalik arah. Namun Jagu tidak diizinkan lagi untuk menginterogasi PK. Ia pun akhirnya menembus PK dengan cara membayar agar PK keluar dari penjara itu. Kemudian Jagu meminta penjelasan kepada PK bagaimana ia bisa tahu tentang semua itu. PK mengatakan bahwa ia mampu membaca pikiran seseorang hanya melalui sentuhan tangan. Namun meskipun begitu Jagu masih tidak percaya dengan omongan PK. Lalu PK membuktikan omongannya dengan cara meminjam tangan Jagu. Namun tiba-tiba seorang kakek datang dan langsung memegang tangan PK.
Ia mengaku bahwa ia membutuhkan uang untuk pengobatan istrinya. Tanpa pikir panjang PK langsung menyediakan uang itu. Sontak hal ini langsung ditertawakan oleh Jagu kalau ia menyaksikan Pikir dibohongi oleh kakek-kakek secara langsung. Uniknya PK mengetahui semua itu, ia menambahkan bahwa kakek itu telah mengumpulkan uang pensiunannya agar dapat makan mewah dalam perayaan ulang tahun istrinya yang ke-75. Jagu yang tak percaya diam-diam mengikuti kakek itu sampai ke sebuah restoran mewah. Melihat itu semua Jagu terdiam sambil menyaksikan semua kebenaran yang dinyatakan oleh PK.